Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Peternakan Provinsi NTB per 6 Juni 2022, kasus PMK sapi di Lombok sudah mencapai 19.191 ekor dengan jumlah yang sakit 10.767 ekor, sembuh 8.330 dan potong paksa 86 ekor. Kabupaten Lombok Timur masih menjadi daerah dengan kasus PMK terbanyak, yakni 8.644 kasus dengan jumlah sakit 3.795 ekor, sembuh 4.795 dan potong paksa sebanyak 54 ekor. Kemudian daerah kedua terbanyak kasus PMK, yakni Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 4.659 ekor, dengan jumlah sakit 2.220 ekor, sembuh 2.348 dan potong paksa 1 ekor. Penyebaran PMK dikhawatirkan meluas ke Pulau Sumbawa yang saat ini masih menjadi zona hijau PMK. Oleh karenanya perlu penanganan serius dari pemerintah. Sejumlah pihak bahkan mendesak Gubernur NTB segera menaikkan status PMK menjadi kejadian luar biasa atau wabah agar penanganan bisa lebih maksimal. Karena dengan menaikkan status maka setidaknya akan ada perhatian pemerintah pusat, terutama untuk memberikan slot vaksin. Selain itu, kasus PMK juga sangat meresahkan bagi peternak dan terjadi hampir merata di Pulau Lombok. Anggota DPRD NTB lalu Wirjaya juga mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait menaikkan status PMK, karena PMK baru kali ini terjadi dan sangat meluas di Lombok. Sebagai salah satu warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memang selama hidup saya ini belum pernah saya mendengar namanya penyakit PMK ini, ya kan? Artinya ini kejadian luar biasa. Oleh karenanya tidak salah kemudian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera melakukan koordinasi, ya kan, komunikasi kepada pemerintah pusat terhadap situasi kita di Pemprov saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi NTB saat ini adalah lumbung daging sapi nasional. Oleh karena itu harus segera, apakah itu bentuknya penaikan status atau yang lain-lain, yang jelas ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat. Selain itu, lalu Wirjaya juga mengkritisi upaya yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan, yang dinilai lambat, mulai dari tidak adanya sosialisasi hingga bantuan obat. Bahkan kata lalu Wirjaya, dari hasil serapan aspirasi dalam kegiatan reses beberapa waktu lalu, banyak peternak mengeluhkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan jika ingin mendapatkan penanganan. Ini sangat kemudian memberatkan situasi peternak atau petani masyarakat yang kebetulan punya ternak sapi, ya. Bagaimana kemudian sapi-sapi mereka yang kala ini harus dia mengeluarkan dana untuk kemudian sekali suntik, ya kan? Sekali suntik sebanyak, kalau menurut saya agak berat lah, 300.000, ya kan? Bagaimana kemudian kita ketahui bersama bahwa petani kita yang rata-rata beternak ini ekonominya. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram.